Bayangkan, kamu sedang berada di tengah gunung, malam hari, tanpa sinyal, tanpa koneksi internet. Hanya ada suara jangkrik dan dengung halus dari alat radio tua. Dan tiba-tiba, "Halo, bisa dengar kami?" Selamat datang di langit ke-13. Tempat di mana suara-suara dari langit membawa pesan yang tak seharusnya manusia dengar. Ini adalah kisah nyata, atau setidaknya pernah dianggap nyata oleh seseorang yang mendengarnya. Tahun 2007, di kaki Gunung Salak, tinggal seorang pensiunan teknisi radio bernama Isman. Ia hidup sederhana. Hobi lamanya masih sama sejak tahun 80-an. Menyetel radio frekuensi amatir, menangkap sinyal-sinyal liar yang kadang nyangkut dari negara lain. Tapi suatu malam, ia menemukan satu siaran aneh. Suaranya pelan, sangat jelas, tapi tidak berasal dari stasiun manapun. "Halo, bisa dengar kami?" Suaranya seperti manusia, tapi ada sesuatu yang janggal. Seolah ada gema aneh di baliknya. Seolah bukan hanya satu suara, tapi banyak suara. Berbicara bersamaan. Isman mencoba mencatat frekuensinya. 439,00 MHz. Frekuensi itu tidak terdaftar, tidak digunakan, tidak legal. Tapi siarannya terus muncul setiap malam. Jam 1:13, Isman mulai merekam suaranya. Ia putar ulang perlahan, diubah kecepatan di filter, dan di malam keempat, ia menemukan sesuatu. "Pindahkan menara ke utara. Kami di sini. Kami menunggu." Itu pesan. Seolah ada sesuatu atau seseorang memberi instruksi. Malam berikutnya suara itu menyebut namanya. "Isman, jangan takut. Bukalah gerbangnya." Isman membeku. Tidak pernah ia menyebarkan identitasnya. Rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Ia ikuti arah suara itu. Di belakang gudang alat, tersembunyi semak tua yang menutupi lantai beton. Saat dibersihkan, ia temukan pintu besi tua. Berkarat, terkunci rapat. Tapi ada tanda tertulis samar. Unit U439. Ia bobol pintu itu, turun ke bawah, dan menemukan ruang bawah tanah berisi arsip dan alat-alat tua, penuh debu. Tapi bukan itu yang membuatnya merinding. Di salah satu meja, ada rekaman suara dengan label kontak pertama, tahun 1967. Ia putar, dan terdengar suara yang sama. "Kami mendengarmu. Kami tunggu." Setelah malam itu, suara dari frekuensi 439 muncul bahkan saat radionya tidak aktif. Kadang terdengar dari keran air, kadang dari kaca jendela, kadang dari mimpinya. Isman mulai mencatat pengalamannya, tapi tulisan-tulisan itu semakin tak bisa dipahami, seperti kode, seperti bahasa yang bukan manusia. Tetangga sekitar mengeluh, merasa tidak bisa tidur. Ada suara seperti bisikan dari atas rumah mereka. Isman merekam suara terakhirnya. Mereka tidak datang dari luar angkasa. Mereka datang lewat suara, lewat celah yang kita buka sendiri.
Seminggu kemudian, Isman hilang. Menara radionya ditemukan terbakar sebagian. Tapi tidak ada tanda-tanda tubuh, hanya catatan terakhir. Frekuensi ini bukan untuk manusia, tapi kita sudah terlalu jauh. Kini menara itu sudah dibongkar, tapi kadang ketika malam sunyi, beberapa warga yang tinggal di sekitar Gunung Salak mengaku masih bisa menangkap gelombang aneh di frekuensi 439 MHz dan suaranya selalu sama. Halo, bisa dengar kami? Sumber suara dan kisah berdasarkan arsip dan interpretasi fiksi. Subscribe untuk cerita selanjutnya. Dan ingat, jangan pernah menyetel radio di 439 MHz.